Umar nih menurut bahasa, karena apa? Sholat tarawih Nabi kerjakan dengan 11. Yang kedua, Nabi kerjakan di waktu malam ba'da isya. Nabi kerjakan di waktu malam. Dan tidak ada yang beda. Karena apa? Karena Nabi mengerjakan sholat tarawih. Kemudian Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan ketika malam yang keempat. Karena apa? Khawatir diwajibkan. Nabi tinggalkan bukan meninggalkan salat tarawih, tapi Nabi khawatir diwajibkan salat tarawih itu. Khasyitu an tufrada alaikum salatul lail. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, bahwa Nabi mengerjakan di waktu malam di bulan Ramadan. Yang Umar katakan bid'ah itu juga tentang masalah bahasa, karena di awal khilafah Abu Bakar tidak diadakan dengan berjamaah. Di awal khilafah Umar tidak diadakan. Kemudian ketika Umar masuk masjid, berpecah-pecah sahabat, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebaiknya dengan 1 imam. Kemudian malam berikutnya Umar masuk ke masjid dengan 1 imam, Ubay bin Ka'ab. Umar mengatakan, menurut penjelasan Ibnu Rajab, perkataan secara bahasa, ni'mal bid'atu hadhihi. Perkataan sahabat dijelaskan oleh ulama, bukan oleh kita, bukan ra'yu kita, bukan ra'yu antum. Ini ulama. Ibnu Rajab yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang faedah kelima, di sana ada taslimullah oleh Rasulullah dan seterusnya sampai pada wala qaul syaitin wala ilahi. Dalam menafsirkan ayat atau as-sunnah, kita lihat beberapa kalangan ulama terlihat antara satu dan yang lain terlihat berbeda. Seperti Imam Syafi'i sendiri ada istilah qaul qadim dan qaul jadid. Kemudian permasalahan itu ketika terjadi perselisihan faruddu ilallah wa rasul, kemudian kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya ada satu pendapat imam yang kita pegang. Apakah itu termasuk taslim atau ketika ada perselisihan itu kemudian kita kembalikan Quran dan Sunnah, kemudian kita berpikir sendiri, padahal mereka yang menafsirkan itu adalah para sendiri dari Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah membaca istilah tentang naskah ini, kemudian kita kembalikan kepada peneladani Rasulullah di dalam berdakwah, bahwa ada kaitan-kaitan tertentu para salafus saleh radhiyallahu anhum, mereka telah sampai pada satu jenjang tertentu, yakni Allah memberikan kekuasaan dunia dan akhirat. Dunia berupa terwujudnya kekuasaan khilafah, dipersingkat Pak, kemudian bagaimana agar gerakan sunnah ini menunjukkan giginya, yaitu asyidda'u 'alal kufar ruhamal bainahum, bukan hanya nerima saja dengan sistem hidup yang tidak sesuai dengan ruh dari Islam, yaitu cukup ya. Tadi pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan perbedaan di antara para a'immah dalam menafsirkan satu ayat Al-Quran. Perbedaan itu bisa saja ada, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Ushul Tafsir. Artinya tidak boleh orang membuat tafsir 2 menjadi 3 atau 4 atau 5. Kita tinggal mengambil yang rajih dari 2 pendapat itu, dari 2 dalil atau 2 tafsir dari sahabat. Mungkin ada 3 atau ada 4, diambil yang paling rajih dari 3 pendapat itu dengan athar yang kuat. Itu dijelaskan. Dan juga tadi pertanyaan Bapak tadi, bahwa di poin yang ke-7, bahwa kita tidak pernah menyalahkan para imam. Tapi ingat bahwa sebagai anak Adam, para imam juga mempunyai kekeliruan, punya kesalahan sebagaimana kita. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, setiap yang bersalah yang bertobat. Hatta Imam Syafi'i sendiri mengakui, kalau seandainya pendapatku yang keliru, buang pendapatku. Oh, ada pendapat Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i juga mengatakan keliru. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Begitu juga imam-imam yang lain yang dia keliru kemudian dia rujuk dan kembali kepada Allah. Jadi ada, itu wajar.
pendapat para imam. Terkadang dia nulis, dia salah, kemudian suatu waktu dia katakan pendapat yang dulu aku pegang itu salah. Banyak semua para imam. Kita khawatirkan, Iya, iya. ulama sudah diragukan kayak begini, dan dampaknya kepada umat. Kita percaya kepada pastor. Oh tidak, kita tetap menghormati mereka. Mereka tetap ada kekeliruan, wajar sebagai manusia. Wajib kita hormati, kan saya sebutkan di sini bahwa kita tetap menghormati mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan. Dijelaskan oleh para imam tentang masalah ini. Hatta Syekhul Islam juga menjelaskan tentang dalam kitabnya yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, azakumullah, seperti yang tadi disebutkan oleh penanya, bahwa bagaimana seorang itu bisa mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Ya, kekuasaan di muka bumi, kemuliaan, ya dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, dengan ittiba kepada Rasulullah, dengan mentauhidkan Allah SWT. Sebab di antara yang membuat kelemahan umat Islam sekarang ini perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Itu dosa yang paling besar. Maka kembalinya dengan apa? Dengan ittiba kepada Rasulullah, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lainnya. Ya itu saja, saya pikir cukup. Sama aja jawabannya. Iya, saya pikir cukup sampai di sini. Itu yang bisa saya jawab, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.